Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dari Prodi Manajemen Plus dengan NIM 28921501120. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat ujian tengah semester dengan mata kuliah pasar uang dan modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM. Nah, materi yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang pasar uang dan modal. Ya, apa sih itu pasar uang? Pasar uang ini adalah jenis pasar yang menyediakan transaksi yang melibatkan bank atau lembaga lain non-bank yang biasanya dilakukan untuk investasi jangka pendek. Ya. Pasar uang ini, periode tempat pasar uang sangat pendek. Biasanya tujuan utamanya itu untuk membantu yang memerlukan dana, sehingga nama lain pasar uang adalah pasar kredit jangka pendek. Nah, biasanya karena temponya sangat pendek, itu sehingga bisa memenuhi permintaan dan penawaran dana dibutuhkan dalam jangka pendek juga. Biasanya mekanisme pasar uang dikhususkan untuk orang-orang yang menjembatani antara pihak memerlukan dana dengan orang yang mempunyai dana berlebih. Ya. Oke, lanjut. Nah, tentang pengertian pasar modal. Pasar modal itu apa sih? Nah, pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya ini serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, pasar modal ini pengertian pasar modal kalau menurut undang-undang ini agak berbeda biasanya. Kalau menurut undang-undang dari yang saya lihat dari laman Bursa Efek itu pengertiannya adalah pasar modal untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, ekuitisi, serta instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Nah, ada juga beberapa perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama itu adalah berdasarkan jangka waktunya ya. Yang selanjutnya berdasarkan pilihan instrumen. Terus berdasarkan institusi, berdasarkan aspek fungsional, dan berdasarkan risiko. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ini adalah berdasarkan jangka waktu. Nah, perbedaan pertama-tama antara pasar uang dan pasar modal itu bisa kita tinjau dari jangka waktunya. Jadi pada dasarnya uang penawaran transaksi antara pemilik dana dan peminjam itu bertemu secara langsung bersifat jangka pendek. Sementara itu, pasar modal transaksi yang terjadi pada penawaran penanam modal saham dalam jangka panjang melalui beberapa instrumennya. Oke, ada yang kedua, berdasarkan pilihan instrumen. Nah, sementara itu ditinjau dari pilihan instrumennya, maka juga dijumpai perbedaan. Jika pada dasarnya pasar uang, maka instrumen yang ditawarkan yakni sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, surat berharga komersial, banker acceptance, dan surat perbedaharan negara. Nah, sementara itu ada pasar modal, maka instrumen yang ditawarkan berupa surat utang ya, atau ekuitisi, instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Dan lanjut pada yang ketiga, berdasarkan institusi. Perbedaan pasar uang dan pasar modal bisa ditinjau dari institusi atau pengawasan tertingginya. Jadi pasar modal ini maka pengawasan tertingginya yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengawasi kegiatan di Bursa Efek. Sehingga pada dasarnya pengawas tertingginya adalah Bank Indonesia. Lalu lanjut pada yang keempat ya, berdasarkan resiko. Nah, dari tingkat resiko ini maka bisa didapati bahwa pada pasar uang resikonya lebih rendah
dibanding pasar modal ya. Fluktuatif atau tingginya risiko pasar modal ini dikarenakan adanya salah satu instrumen bernama saham. Lalu lanjut yang kelima. Berdasarkan aspek fungsional. Dari sisi aspek fungsionalnya, pasar uang memiliki untuk menolong likuiditas dana dalam. Sementara itu, pasar modal mempunyai fungsi untuk menstabilkan ekonomi karena waktunya yang bersifat jangka panjang. Dan di sini juga ada materi yang selanjutnya, itu tentang partisipan utama pasar uang. Nah, yang pertama ada bank komersial, kedua pemerintah, ketiga itu perusahaan, keempat bursa jangka panjang, lalu lanjut pada yang kelima itu broker dan dealer. Nah, sumber pendanaan pasar uang apa aja sih? Nah, ini sumber pendanaan pasar uang itu ada antara lain trade credit. Nah, trade credit itu adalah utang dagang. Uang yang terutang kepada pemasok barang dan jasa sebagai akibat dari pembelian barang atau jasa pada suatu tanggal, tetapi membayar barang tersebut di kemudian hari. Nah, itu namanya utang dagang atau trade credit. Lalu ada sumber pendanaan pasar uang yang selanjutnya itu adalah short term loans atau bahasa Indonesianya pinjaman jangka pendek. Nah, pinjaman jangka pendek ini adalah nominal tertentu yang disepakati untuk diberikan oleh bank kepada pemohon peserta biaya pengaturan yang harus dibayar tergantung pada jumlah yang dipinjam dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, berikut ada materi tentang resikonya. Baik pasar modal maupun pasar uang, ya, kedua belah pihak ini memiliki resikonya masing-masing. Misalnya pasar uang memiliki resiko di mana terjadi fluktuasi pada nilai suatu barang ya, sehingga mengakibatkan gagal bayar. Nah, inflasi, capital loss hingga nilai mata uang yang berubah. Nah, meski demikian, keamanan yang ada di pasar uang lebih terjamin dikarenakan dikelola oleh orang-orang profesional di bidang manajemen investasi. Oke. Ya, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.